Dewan Juri terhormat, kita hidup di zaman di mana pendidikan adalah hak yang tak dapat dinegosiasikan kembali. Setiap orang wajib dan berhak untuk memperoleh pendidikan di lembaga formal, yaitu sekolah. Dan ini bukan hanya demi kepentingan individu mereka, melainkan juga demi masa depan sebuah negara ini. Mesti kita mengatakan bahwa dewan ini akan melarang sekolah untuk mengeluarkan siswa yang melakukan perundungan, melakukan pelanggaran berat seperti perundungan, memakai narkoba, dan sebagainya. Pelanggaran berat menurut KBBI adalah tindakan yang melanggar norma atau hukum secara serius dan tentu saja mencakup perundungan atau bullying, penyalahgunaan narkoba, dan tindakan kriminal lainnya. Dalam hal ini, mesti kita menekankan pada upaya melarang sekolah mengeluarkan siswa yang melakukan pelanggaran berat tersebut. Sekarang kami akan membuktikan mengapa tim pemerintah berhak untuk mengatur terkait dengan persoalan peraturan di sekolah ini dan fondasi dukungan kami terhadap mosi ini berdasarkan dua alasan yang akan saya uraikan sebagai berikut. Yang pertama, terkait dengan pendidikan saat ini sudah menjadi beban pribadi, bukan tanggungan negara. Apa maksudnya? Larangan ini bukan hanya persoalan kedisiplinan, melainkan penjaminan negara terhadap pemenuhan hak asasi manusia setiap warganya. Republik ini berjanji, yang seperti yang kita lihat dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, lebih spesifiknya ayat kedua, bahwa rakyat wajib mengikuti pendidikan dasar dan negara atau pemerintah wajib menanggung biayanya. Namun status quo kita telah bahwa malah lebih banyak murid yang terbebani secara finansial dan pada akhirnya beralih ke swasta atau bahkan putus sekolah karena kuota pendidikan yang gratis ini masih sangat sedikit dan merata. Dan bahkan yang menerima pendidikan kuota tersebut masih banyak sekali yang terancam oleh masalah seperti pungli atau tagihan untuk buku dan juga seragam dan bahkan buruknya fasilitas, bukan? Bagaimana ceritanya nanti jika mereka sampai dikeluarkan dari sekolah? Bayangkan, bisa saja anak tersebut yang awalnya adalah satu-satunya harapan dari keluarga mereka, lalu negara memutus kesempatan dia untuk mendapatkan ijazah dan tidak bisa masuk perguruan tinggi negeri atau swasta, sehingga dia terpaksa untuk putus sekolah dan terlebih lagi saat dia tidak punya dana untuk mengikuti paket C, sehingga akhirnya dia mungkin berpihak tidak jelas, serabutan, dan bahkan akhirnya karena gajinya rendah dia dapat menghidupi keluarganya. Karena status quo, sangat sedikit sekali perusahaan yang menerima pekerja tanpa ijazah jelas. Oleh karena itu, pemerintah berhak menjamin hak setiap murid yang sedang menjalani pendidikan untuk mendapat menuntaskan pendidikannya sampai akhir. Yang alasan kedua adalah pihak sekolah mengeluarkan siswa bukan karena kepedulian terhadap siswa setelah melakukan pelanggaran, melainkan karena takut tercoreng citra dan namanya di publik. Pada faktanya, banyak sekali anak-anak yang dikeluarkan malah menjadi semakin jatuh ke dalam pelanggaran tadi dibuat. Semisal dia menggunakan narkotika secara diam-diam saat sekolah, maka tanpa sekolah apalagi dia dapat melakukan secara terang-terangan, bukan? Hal ini berlaku juga untuk perundungan. Siswa yang dikeluarkan karena merundung justru semakin menjadi-jadi dan bahkan berpotensi untuk terjerumus lebih jauh dan masuk ke dalam tingkat-tingkat kriminal. Maka banyaknya sekolah-sekolah yang katanya unggulan namun rela mengeluarkan anak-anak yang bermasalah, seperti membuang ludah atau melepas tangan mereka, yang justru membuktikan ketidakmampuan mereka dalam mendidik siswa-siswinya. Lebih tepatnya, mereka hanya ingin mempertahankan citra mereka sebagai sekolah unggulan tanpa setia pada esensi pendidikan itu sendiri, yaitu tanpa esensi sekolah itu sendiri, yaitu untuk mendidik generasi berikutnya. Sehingga harus kita akui bahwa lembaga pendidikan bukanlah lagi sebuah tempat untuk mendidik anak-anak atau remaja agar dia terjerumus ke dalam pergaulan bebas atau misalnya kriminalitas serta untuk memperoleh ilmu yang baru, melainkan lembaga pendidikan adalah sebuah tempat untuk menghasilkan pundi-pundi uang dan pemenuh kepentingan bagi para pemangku jabatan, birokrat, dan juga oknum-oknum di sekolah. Berdasarkan dua alasan kami tersebut, maka kami menganalisis sebuah solusi, yaitu tidak berfokus hanya pada persoalan pidana atau pemberian sanksi seperti drop out, melainkan fokus pada rehabilitasi dan rekonsiliasi. Dapat kita lihat di negara-negara maju bahwa upaya restoratif atau preventif sudah jauh lebih berdampak daripada segala tindakan yang dianggap tegas ataupun keadilan
yang dimaksud oleh sekolah. Bimbingan konseling, mediasi, dan pendampingan sudah terbukti menurunkan ekstremitas dari masa pubertas kenakalan remaja ini. Makanya penting sekali kehadiran guru BK, bimbingan konseling di sekolah, untuk mendengarkan segala keluh kesah murid-muridnya, dan sangat konyol jika seandainya mereka tidak bekerja dengan semestinya, karena mereka adalah perisai terakhir, garda terdepan segala permasalahan yang psikologi yang dialami oleh murid-muridnya. Dan bahkan secara status quo, banyak sekali laporan perundungan murid-murid yang tidak dihiraukan oleh pihak sekolah. Karena apa? Karena amplop. Hal ini sungguh miris dan sudah melenceng jauh dari makna sejati pendidikan kita. Maka daripada kita hanya mengeluarkan, dan mengeluarkan, lalu anak-anak tersebut menjadi telantar, semakin tidak terdidik, tidak memiliki pekerjaan, meningkatkan tingkat pengangguran di negara kita, dan hanya menjadi, sampah masyarakat di masa depan nanti, kami yakin dan percaya agar sekolah jauh lebih baik untuk tidak semena-mena mengeluarkan siswanya, melainkan justru fokus pada rehabilitasi, rekonsiliasi, dan mediasi, serta segala upaya restoratif atau preventif demi mencegah permasalahan seperti terjadi. Dan hal ini kita pelajari dari segala upaya-upaya negara melakukan hubungan bilateral dengan negara lain yang tentu saja dapat diakses secara online maupun offline. Dan hal-hal ini adalah alasan mengapa tim pemerintah berhak mendapatkan dukungan dari setiap pemirsa sekalian. Sekian dari kami bangga menjadi bagian dari tim pemerintah, dan kami yakin sudah memenangkan ini sejak awal perdebatan. Berikan dukungan Anda untuk tim pemerintah. Sekian.